Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tashawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una su'batan fafdaluha qaulu la ilaha illallah wa annaha imatatul adani tariq wal haya subatu minal iman. Wa qala Sayyidul Islam Ibnu Athaillah fi Kitabil Hikam kaifa yasraqu qalbun saral akwani muntabiatan fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawati am kaifa yatma'u an yadhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Wa qala aidan tanawat ajnasul amali li tanawwi waridatil ahwali al amanu suarun qaimatun wa arwahu wa wujudu sirri ihlasi fiha. Ay wa qala aid idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudfan la yutimma tanaiju amma ba'du. Hadirin, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat dan salamnya semoga disampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin, kita patut bersyukur karena sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah dari sekian hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahi dengan nikmat ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kekuatan kepada kita untuk salat berjamaah subuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dudukan kita di majlis ta'lim ini. Maka hadirnya kita dalam salat berjamaah subuh dan duduknya kita di majlis ta'lim ini bukan daripada kekuatan kita, bukan daripada keinginan kita, apalagi kemampuan kita. Ini semuanya adalah bukti daripada kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan pada orang itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pahamkan orang itu terhadap perkara agama. Maknanya yufaqihu fiddin, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa seseorang disebut faqih, paham terhadap perkara agama manakala seseorang itu memiliki ilmu agama, lalu kemudian Allah anugerahkan kepadanya taufik, kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu menjadi amal agama. Lalu kemudian dia korbankan seluruh potensi hidupnya untuk kepentingan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang disebut paham terhadap perkara agama.
Orang paham terhadap perkara agama itu, hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an disebut ulaika humul muflihun, adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung dunia dan akhiratnya. Hadirin, juga duduknya kita di majelis talim ini dalam rangka kita terima kasih. Dalam kita, hadirin rahimakumullah, menyempurnakan amal ibadah kita agar sempurna diterima di sisi Allah dengan nilai yang berlipat-lipat ganda. Namun kata alim ulama ada syaratnya. Kalau amal ibadah kita ini ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan nilai yang berlipat-lipat ganda, maka amal ibadah kita ini harus dikerjakan dibarengi bersama ilmunya. Mafhum mukhalafahnya sebaliknya. Amal ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin, duduknya kita juga di majelis talim ini dalam rangka kita mengumpulkan nilai-nilai keridhaan Allah yang kita kenal dengan namanya pahala. Sebentar saja kita duduk di tempat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Nilainya sama dengan mendapatkan nilai 100 mati syahid. Tidak berhenti di situ saja, Allah janjikan bagi orang-orang yang duduk di majelis talim ini untuk menuntut ilmu, ta'lim wa ta'lum, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan ampuni seluruh dosa-dosa orang itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cucurkan rahmat kepadanya, memberikan sakinah kepada orang itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan fikir akan ada pada orang itu. Kemudian pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa orang yang meringankan langkah kakinya untuk duduk di majelis taklim, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya untuk masuk surga tanpa dihisab. Bonusnya di dunia, Allah akan anugerahkan kepadanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian hadirin, dia akan memiliki segala sesuatu dengan barokah, istiqomah, dan menjadi asbab hidayah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam hadis sahih, Bukhari Muslim meriwayatkan hadis dengan tingkat sanad yang sahih, detik ini pun orang-orang yang duduk di majelis taklim ini, namanya, nama ibu bapaknya, nama kakek dan neneknya, nama orang-orang yang disayang dicintainya, orang-orang yang menjadi tanggungannya disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat di arah sana di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Ending and klimaksnya hadirin rahimakumullah, orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu Allah, berusaha melaksanakannya, berusaha menyampaikannya, berusaha mendakwahkannya, maka orang yang seperti itu insya Allah nanti pada saatnya diwafatkan oleh Allah, wafat dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan tentang pembahasan mengenai kaidah-kaidah kitab hikam Syekh Ahmad Athaillah. Yang pertama, kaidah pertama kemarin kita terangkan, Bismillahirrahmanirrahim, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Setengah tanda daripada orang yang terlalu pede, terlalu mengandalkan amalnya, maka dia akan kurangi amalnya pada saat hadirin dia merasa lalai kepada Allah. Lalu dalam amal kehidupan ini ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dua makom yang berbeda. Maka dalam kaidah yang keduanya, iradatu kat tajrid ma'a iqamatillah iyaqafil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatu kal asbab ma'a iqamatillah iyaqafit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi ada dua. Ada seseorang yang Allah tentukan dalam makom asbab pekerjaan, maka dia tidak bisa makan kalau tidak mencari makan. Ada lagi yang Allah tentukan dalam mutajarrid. Artinya hadirin rahimakumullah, dia tidak perlu mencari ma'isyah. Artinya dia tidak perlu mengusahakan, tapi hadirin rahimakumullah, dia cukup mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rizkinya datang min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka dua makom ini hadirin rahimakumullah, jangan iri antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau dia coba overlap, orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan dia dalam asbab ingin mutajarrid, belum waktunya. Begitupun sebaliknya, yang mutajarrid memaksakan diri ingin asbab, padahal belum waktunya. Maka apa yang terjadi? Seseorang, dia hadirin rahimakumullah, sudah sibuk dalam pekerjaan,
punya jabatan, punya amanah, punya tanggung jawab, stres. Lalu kemudian dia pikir, capek saya mah. Mendingan kayak ustad, mendingan kayak orang yang suka zikir saja. Maka dia tinggalkan, resign daripada pekerjaannya, lalu dia melulu menyembah Allah, melulu zikir kepada Allah, melulu hadirin rahimakumullah terus dekat kepada Allah. Menurut hati dia itu benar. Padahal hadirin rahimakumullah itu min syahwatil khafiyah, kata Syekh Ahmad Athaillah. Itu adalah bisikan halus, bisikan daripada hadirin rahimakumullah, bisikan halus daripada hawa nafsunya. Bisikan daripada hawa nafsunya, bisikan daripada syaitan. Subhanallah. Tapi sebaliknya sekarang juga ada makom yang Allah tentukan dia dalam mutajarrid. Seorang ustadz, ulama, kiai, hadirin, coba. Aduh, enak ya. Sekarang kalau jadi pengusaha, mau apa saja enak. Maka ini ustadz, ulama, kiai karena terus banyak dia makin banyak pengikutnya, coba dia bisnis. Tinggalkan adin mutajarridnya, tinggalkan dia untuk melulu menyembah kepada Allahnya, tinggalkan dia untuk mengabdi kepada umatnya. Maka inhitatun anil himmatil aliyah, itu hadirin rahimakumullah, orang itu akan dijatuhkan oleh Allah dari pangkat tinggi kepada pangkat kerendahan, seperti seseorang atau benda yang dilempar dari langit ketujuh ke bumi. Kaidah kedua. Kaidah ketiganya, kata Syekh Ahmad Athaillah, hadirin rahimakumullah, sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Perlu diketahui bahwa hidup kita ini dalam kurun takdir Allah. Takdir ini terdiri pada kodo dan kodar. Takdir ini hadirin rahimakumullah terdiri daripada kodo dan kodar. Takdir ini seperti pondasi bangunan ini takdir. Kodo adalah bangunan yang langsung kena pondasi. Kodar hadirin rahimakumullah adalah bangunan yang tidak langsung kena daripada pondasi. Dinding ini adalah pondasi, ini adalah takdir. Kodonya adalah tiang sekarang ini hadirin rahimakumullah adalah dinding. Kodarnya, ini kodar nih yang tidak langsung nempel. Jadi takdir, kodo dan kodar. Kira-kira dalam bangunan ini yang mudah dirubah yang mana? Dinding atau pondasi atau tuh lampu? Jadi yang paling mudah dirubah, nih lampu udah jelek, ganti, sudah, nggak perlu bahasa Sunda mah tidak perlu ngaruag semuanya. Hadirin rahimakumullah, maka kodar itu mudah dirubah. Merubah hadirin rahimakumullah kodar itu lebih mudah ketimbang merubah kodo. Ini dinding mau dirubah, waduh. Apalagi merubah takdir. Maka hadirin rahimakumullah, kata Syekh Ahmad Athaillah, sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Kuatnya hadirin rahimakumullah sawabikul himam. Himam ini kuatnya seseorang ingin merubah takdir yang telah Allah gariskan kepada dia, tidak akan pernah menggoyahkan sedikit pun takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Nih. Apapun diganti di sini, lampu kah apa dan sebagainya diganti semuanya. Tapi pondasi bergeser enggak? Tidak. Dan itu ikut, seluruh bangunannya harus ikut kepada pondasi. Kalau mau nambah lagi bangunan, maka pondasi harus dibuat dulu. Karena kalau tidak ada pondasi, kira-kira ada kekuatan untuk menopangnya? Tidak ada. Jadi hadirin rahimakumullah, tadi sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Tentang menghadapi hadirin rahimakumullah takdir, di mana di dalamnya ada kodok dan kodar, kadang-kadang ada yang bisa kita terima, kadang-kadang ada yang tidak bisa kita terima. Ada yang bisa kita terima, kadang-kadang ada yang tidak bisa kita terima. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216,
saat Allah menyeru hadirin rahimakumullah untuk berperang kepada para sahabat. Hadirin rahimakumullah, kadang-kadang hadirin rahimakumullah apa yang Allah perintahkan itu kepada kita hadirin rahimakumullah, kadang-kadang itu berat ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba ini majhul, dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jadi maknanya kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian itu berperang, jihad dan sebagainya dan yang lainnya ya. Tapi apa? Berat jihad ini, berat bangun subuh itu, berat duduk di majelis taklim ini jihad, berat untuk menjalankan takdir itu. Karena kuncinya wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang menurut kita satu perkara itu buruk. Kenapa ya Allah berikan saya nih begini? Kenapa Allah berikan kepada dunia ini COVID-19? Habis COVID-19 baru datang corona. Terus COVID itu kemarin apa? Corona katanya begitu lagi, begini lagi, datang lagi vaksin COVID-19, timbul lagi corona. Ini gimana? Wa asa an takrahu syai'an, menurut kita ini buruk, wa khairul lakum. Hadirin rahimah, kepada menurut Allah Subhanahu wa taala itu baik buat kita. Mungkin Allah ingin mengurangi kegiatan dunia kita biar kita tidak hubud dunia. Ingin harus banyak istirahat, ingin terus dekat kepada Allah. Tapi sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an, kadang-kadang sesuatu itu kita senangi, menurut kita ini baik, wa huwa syarrul lakum, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah buruk. Subhanallah. Maka dengan menghadapi ini apa yang terjadi hadirin rahimakumullah, kata Syekh Madta, arih nafsaka minat tadbir pamakoma bihi ghairu ka'anka la takum bihi li nafsika. Arih nafsaka minat tadbir, tenangkan diri kamu dalam menghadapi ini. Tarik napas dulu. Arih nafsaka minat tadbir. Mohon, ada 3 perkara. Pertama takdir, ketentuan Allah. Yang kedua ada tadbir. Tadbir ini adalah usaha kita. Kemudian ada tafwid. Tafwid ini hadirin rahimakumullah adalah penyandaran diri kita kepada Allah. Ada takdir, ada tadbir, ada tafwid. Takdir tidak akan bisa dirubah, tapi ada tadbir. Tadbir ini usaha kita. Apa kata Roma Irama? Doa dan usaha. Harus usaha, harus doa. Doa itulah yang disebut tafwid. Maka hadirin rahimahullah, tadbir kita, usaha kita ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hasilnya barokah dan istiqomah dan menjadi asbab hidayah manakala saat kita menjalankan tadbir, usaha kita, struggle for life kita ini hadirin rahimakumullah, masya Allah, dibarengi dengan tafwid, dibarengi dengan pasrah kepada Allah. Pasrahnya dengan apa? Dengan doa. Nah, ini bab baru ini mengenai doa ini ya. Sebelum ke doa hadirin rahimakumullah, ada peringatan. Kata Syekh Madta, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Hati-hati nih. Tapi sebelum saya terangkan ini, di sebuah kitab ada sebuah cerita. Diterangkan ada seorang raja, Pak. Raja ini punya ajudan. Dan raja ini hadirin rahimakumullah punya anak, cantiknya bukan main. Pikir-pikir, aduh siapa nih pengganti saya menjadi raja?
Siapa suami daripada anak saya, putri yang saya sayangi ini? Daripada saya cari-cari yang lain, yang hari-hari melayani saya ini adalah ajudan saya. Maka dalam benak raja itu, aduh, udahlah saya nikahkan aja lah dengan ajudan saya. Tapi saya harus tes dulu nih ajudan. Maka pagi-pagi raja panggil, ajudan sini. Ya. Kamu mau jadi raja pengganti saya? Oh mau raja. Kamu mau nikah sama anak saya yang cantik? Mau raja. Karena sudah dekat, sudah tidak terlalu kaku, tidak perlu nyembah dulu, nggak perlu. Namanya juga ajudan. Sudah seperti anak biasa, anak sendiri. Hadirin. Oke, kata raja, kalau begitu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Tuan Raja? Jawab 3 pertanyaan aku. Kalau kamu bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka kamu akan menggantikan kedudukan aku, kerajaan aku berikan kepada kamu, dan anakku akan aku kawinkan kepada kamu. Subhanallah. Hanya 3 pertanyaan raja. Iya. Hanya 3 pertanyaan, kamu jawab, kamu miliki semuanya. Tapi sebaliknya, kalau kamu salah menjawab 3 pertanyaan itu, maka aku penggal leher kamu. Subhanallah. Waduh, di sisi lain hadirin rahimakumullah bahagia, di sisi lain, wah ini tantangan nih. Uji nyali. Ini sedang di audisi. Subhanallah. Yaudah raja, saya coba deh. Kenapa? Bayangan dia jadi raja. Bayangan nikah dengan putri cantik. Bayangan hadirin rahimakumullah, subhanallah. Yang itu diidam-idamkan sejak awal. Sejak awal dia merintis hadirin rahimakumullah, menginginkan, bercita-cita, dan terus dia mencari ilmu sampai dia menjadi seorang ajudan raja. Allahu Akbar. Tuan Raja, apa 3 pertanyaan itu? 1. Perkara apa yang benar? 2. Perkara apa yang salah? 3. Perkara apa yang penting? Subhanallah. Boleh Pak jawab? Siapa yang mau jadi presiden? Jawab nih. 3 perkara jawab. Kata raja, apa perkara yang benar, apa perkara yang salah, dan apa perkara yang penting? Jangan saya terus yang bicara nih. Kasih masukan saya. Apa perkara yang benar, Pak? Boleh? Apa perkara yang benar? 2, apa perkara yang salah? 3, apa perkara yang penting? Waduh. Kolong. Kamu gak perlu jawab sekarang. Aku kasih kesempatan kamu 1 minggu. Dan 1 minggu ini kamu libur dulu kerja. Layani aku. Kamu cari jawaban sampai ke ujung dunia. Waduh, subhanallah. Antara semangat dan ciut. Tapi nggak apa-apa lah. Karena apa? Dia bayangan menjadi seorang raja, punya kekuasaan yang tidak terbatas. Nikah dengan wanita cantik, anak raja. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Lalu dia keliling hadirin rahimakumullah ini negara. Negerinya dikelilingi, datangi guru sampai ke guru dia terakhir. Hadirin rahimakumullah, 1 hari lewat, 2 hari lewat, 3 hari lewat, 4 hari lewat. Maka kemudian dia kembali ke gurunya. Guru yang dia sudah lupakan. Maka kata gurunya, "Hei muridku, aku nggak bisa jawab perkara ini. Tapi yang bisa jawab adalah guru aku.
berarti kakek gurumu. Aku gurumu dan aku punya guru, berarti kamu kakek guru sana. Di mana tuan guru? Dia sekarang ini sudah jadi waliullah, hidup di gunung sana. Kamu datangi dia. Maka dinraimaklo jauh-jauh dia harus naik bukit. Terjalnya daripada hadirin rahimakumullah gunung. Dia datangi terus sampailah di tempat. Singkat cerita, setelah dia silaturahmi, mengenalkan diri dan sebagainya dan yang lainnya, maka ini waliullah ini bertanya, "Nak, kamu datang ke sini itu hanya silaturahmi atau mau apa?" "Tuan guru, sebetulnya saya datang ke sini ini mau bertanya 3 hal. Karena ini pertanyaan ini menentukan kehidupan saya." "Apa itu?" "Tuan Raja yang saya layani ini menjanjikan kerajaannya dan kedudukannya juga anaknya manakala saya bisa menjawab 3 perkara." "Apa itu pertanyaan?" "1, perkara apa yang benar. Yang kedua, perkara apa yang salah. Dan yang ketiga, perkara apa yang penting." Kata wali ini gampang, mudah. Kamu jauh-jauh datang ke sini ini tidak sia-sia. Gampang itu mah. Gampang. Iya. Dijamin ini benar jawabannya. "Betul, Tuan. Tuan guru, betul. Aku kasih jawaban ke 1, kedua gratis, tapi yang ketiga nggak gratis." "Apa perkara yang benar?" Apa kira-kira? Perkara yang benar adalah kematian. Betul apa betul? Betul? Ada yang membohongkan kematian? Nggak ada. Benar seluruhnya kematian ini. Semuanya, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang jiwa-jiwa yang punya kehidupan itu pasti mati. Oh iya ya. Yang kedua, perkara apa yang salah? Perkara yang salah adalah dunia. Karena apapun yang kamu tumpuk-tumpuk di dunia ini nggak akan pernah dibawa mati. Betul apa betul? Subhanallah. Tahun 2021 ini saya sangat sekali sedih. Karena dua kakak angkat saya wafat. Kakak saya yang kedua ini kayaknya minta ampun. Beliau pemilik atau owner hadirin rahimakumullah transporter kargo. Saya lihat di rekeningnya triliunan, Pak. Bukan lagi miliaran, triliun. Allahu Akbar. Subhan. Datang katanya si Covid. Untung beliau sudah membangun masjid terbesar di Jasinga, pondok pesantren. Beliau hadirin rahimakumullah adalah apa namanya? Salah satu donatur terbesar untuk almarhum Ustadz Arifin Ilham. Kemudian juga ustadz-ustadz yang lainnya. Subhanallah. Wafat tidak bawa apa-apa. Triliun kemana? Istri cantik ke orang, uang ke orang. Subhanallah. Kakak saya juga yang kedua, yang di Wika juga begitu. Jadi ternyata dunia ini salah. Dunia ini hadirin rahimakumullah laibau walahwau. Bahkan menjadi wa gharratumul hayatud dunya. Tertipu tadi pengersa imam sampaikan, manusia ini kadang-kadang wa gharratumul hayatud dunya. Tertipu dengan perkara dunia. Karena dunia ini laibau walahwau, main-main senda gurau. Subhanallah. Mohon maaf, kita sedang berbicara ilmu ihsan. 2. Yang ketiga, perkara apa yang penting? Nah, kata ini guru, untuk yang ketiga ini nggak gratis. Kamu harus belajarnya kepada anjing. Tuh, aku punya anjing besar.
Siap berguru ke anjing, Pak? Pak, siap berguru ke anjing? Guru saya bilang, seorang ulama itu, seorang ustadz harus memiliki sifat anjing, bukan najisnya. Bagaimana anjing? Ini anjing datang ke rumah kita, ada satu makanan, dia makan. Besoknya datang lagi tuh anjing. Datang lagi nggak kira-kira? Datang. Kita lempar tuh anjing. Hadirin rahimakumullah, lempar. Lalu kemudian datang lagi nggak dia? Datang lagi tuh anjing begitu. Hadirin rahimakumullah, tidak pernah putus asa. Ulama, kiai, ustadz dalam menghadapi umat harus begitu. Datang ke umatnya dicaci maki, jangan putus asa, datang lagi. Pak, mohon maaf, saya ini sayang ke Bapak, yuk sholat ke masjid. Ya, urusan saya. Jangan putus asa, datang lagi bawa buah. Apaan nih buah, Pak? Buah asem bawa ke sini. Enggak, ini mah oleh-oleh saja, Pak. Saya pulang dari Sukabumi. Ya, ngobrol segala macam terus. Besok harinya buah nggak mau, masya Allah, bawa amplop. Amplop tidak diterima, bawa mobil baru. Kira-kira, subhanallah. Jangan putus asa. Hadirin rahimakumullah, di balik najisnya, kenapa anjing didekatkan kepada manusia? Ada. Maka kata ini wali, nah jawaban yang ketiga ini syaratnya kamu harus makan dengan anjing. Tuh mau? Merangkak dari sini, lalu kamu makan satu nampan dengan anjing. Mau tidak? Saya ini derajat saya nih. Apa tadi? Saya ini ajudan raja. Sama guru disuruh makan dengan anjing. Waduh. Mikir sekian kali. Aduh, saya harus jatuhkan harkat martabat saya, harus merangkak makan sama anjing. Tuan guru, ini yang tiga ini berat nih. Iya, sudah. Tapi dia pikir, aduh kerajaan. Aduh saya jadi raja. Aduh saya bisa nikah dengan putri cantik. Waduh. Tapi kalau saya salah dan saya sudah ngambil pikir saya ini tantangan dari raja, lalu saya tidak bisa menjawab, penggal leher. Waduh, leher dipenggal. Waduh. Kata nih Pali, sudah, kamu jangan banyak berpikir. Tidak perlu hari ini kamu setujui. Kamu pikir dulu lah. Dia mikir, Radin, balik dulu ke rumah, musyawarah dulu dengan ibunya, dengan bapaknya. Tapi dalam benak dia di perjalanan terus yang berkecamuk sampai dia tidak bisa tidur. Akhirnya karena begitu kuatnya dia ingin mendapatkan jadi raja, ingin mendapatkan wanita cantik, ingin hidup mulia, apa yang dia cita-citakan ingin tercapai, apa yang terjadi? Balik lagi ke guru hari ke-6-nya. Guru, sudahlah kalau begitu, saya siap. Benar. Ya ada, kebetulan tuh anjingku sedang makan lahap dia. Ayo. Maka hadirin rahimakumullah, dia kemudian apa ngerondang bahasa Indonesianya? Merangkak. Mendekati ini anjing, mau sama-sama makan dengan anjing. Saat kepalanya din rahimakumullah mau beradu dengan anjing, ini ulama langsung loncat. Subhanallah, sudah sayang, sudah. Bangkit. Di pundaknya udah. Aku hanya nguji kamu saja. Oke? Udah, berdiri. Aku kasih jawaban sesuai dengan janjiku. Perkara apa yang penting? Perkara yang penting ada dua. Satu, tujuan hidup. Yang kedua, ketakutan. Betul apa betul? Betul nggak? Tujuan hidup penting, Pak? Ketakutan penting? Kenapa pakai masker? Karena takut terkena wabah. Iya. Ya, kenapa kita bekerja? Ada tujuan hidup. Ingin istri, kita punya istri, kita punya anak, ingin sejahtera. Ini yang terpenting.
Maka hadirin, orang untuk mencapai tujuan hidupnya dan karena ketakutannya, dia berani hadirin rahimakumullah mengorbankan segalanya, bahkan harkat martabatnya saja bisa dijual. Betul apa betul? Tinggal dua. Apakah hadirin tujuan hidup kita ini mau yang benar apa yang salah? Yang benar itu apa? Halo, assalamualaikum. Kematian. Yang salah? Dunia. Tinggal kita arahkan tujuan hidup kita ini, ketakutan kita ini kepada dunia yang salah atau kepada perkara yang benar. Hadirin rahimakumullah, bekal kematian. Kira-kira mau yang mana? La ilaha illallah. Maka untuk perkara itu, itulah yang disebut dengan tadbir. Tadbir yang tafwid. Itulah usaha kita yang disandarkan kepada Allah, dibarengi dengan doa. Doa itulah hadirin rahimakumullah subhanallah yang merubah tadbir kita menjadi dukungannya tafwid, itu doa. Tapi kalau orang tujuannya salah kepada perkara yang salah, maka tadi ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basiratu minka. Kesungguh-sungguhan seseorang untuk memenuhi segala macam perkara padahal itu salah. Padahal Allah sudah jamin dia makan tidak makan, Allah sudah jamin. Dalam satu keterangan, seorang bayi dilahirkan ke muka bumi 200 tahun. Allah sudah catat dia makan apa tidaknya, bahagia apa tidaknya, matinya, jodohnya. Dia sibuk mengejar-ngejar yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah jamin. Lupa dengan apa yang Allah wajibkan kepada dia. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lupa ibadah. Kemudian tanggung jawab pun lupa. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi khalifah, pembawa kebenaran, kebaikan, keridhaan Allah. Lalu dia pun lupa dengan tugasnya sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Ali Imran ayat 110. Lupa dengan tiga perkara itu karena sungguh-sungguhnya mengejar dunia. Dalilun alantimasil basirati minka, itu pertanda hatinya tidak ada nur iman sedikit pun. La ilaha illallah. Tapi kalau orang ini tunduk dan dia tujuan hidupnya kepada kebenaran, takut dengan kematian, maka tadbir dia ini akan didorong dengan tafwid, bersandar kepada Allah, bersandarnya dengan doa. Maka kata Samatul dalam kitab, dalam kaidah yang selanjutnya, la yakun ta'akhkhara amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'ai mujiban liyasika fa huwa dominal lakal ijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Apa kata Samatul? La yakun ta'akhkhara amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'ai mujiban. Layakun takhor amad, maka tasemat atau ilah hadirin rahimakumullah, janganlah kalian berputus asa, jangan sampai datang suudzon kepada Allah. Setelah kamu terus berdoa kepada Allah, hadirin rahimakumullah, itu doa belum dikabulkan oleh Allah. Pengharapan kita ini belum dikabulkan oleh Allah. Jangan putus asa. Terus saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin ud'uni astajib lakum. Doa kalian semuanya kepadaku pasti aku akan kabulkan. Tapi kabuliat doa kita itu bukan kita yang mengkabulkannya. Tapi hadirin rahimakumullah, itu tergantung kehendak Allah di waktu, di tempat yang sesuai dengan keinginan Allah. Nah, tentang perkara doa ini, hadirin rahimakumullah, kita lihat kebiasaan kita kalau kita nengok orang sakit,
Orang sakit yang minta doa, apa kita minta doa kepada orang yang sakit? Orang sakit minta doa kepada kita, doakan Pak saya. Ini menurut ilmu tasawuf, menurut ilmu hadirin rahimakumullah, ihsan salah. Kita kaji dalam ilmu syariatnya. Antara orang yang sehat dengan orang yang sakit, dikabul mana doanya? Yang sakit itu tahu kita pun. Tapi kenapa kebiasaan kita orang sakit minta doa kepada orang yang sehat? Harusnya orang sehat datang. Pak, lagi sakit Pak, doain saya. Ada yang begitu? Belum ada. Subhanallah. Seorang waliullah hadirin rahimakumullah sedang sakit. Datanglah hadirin rahimakumullah muridnya. Murid terbaik datang. Tapi belum sampai tingkat tasawuf ilmunya. Belum sampai tingkat hadirin rahimakumullah ihsan. Maka dia katakan kepada gurunya, "Ya guru, afakallah." Gurunya melotot. Diam. Hah? Kata guru, "Wah, kenapa enggak bahagia guru saya yang sakit?" Saya bilang, "Afakallah. Semoga Allah menyembuhkan engkau ya Allah." Maka dia pikir, waduh salah berarti kata-kata saya ini. Ya, lalu dia rubah, "Ya guru, Allahu ya'afik." Senyum dia. Pada saat dia katakan, "Afakallah," guru ini marah. Tapi pada saat dirubah kata-katanya, "Allah ya'afik," subhanallah, tersenyum dia. Maka sambil rahimakumullah, beliau ini menunggu yang sakit nih bertanya, "Ya guru, kenapa pada saat aku tadi bilang afakallah, engkau kelihatan benci kepadaku. Tapi saat aku bilang Allah yu'afik, engkau kelihatan senang." Ya, guruku, muridku, dia bilang, "Kamu tadi bilang itu bilang semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan aku. Tapi yang kedua, engkau bilang Allah pasti menyembuhkan engkau. Yang pertama itu Allahu ya afakallah. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Kamu mengira bahwa aku tidak pernah berdoa kepada Allah. Aku sakit ini karena kau lihat doa aku dari Allah. Apa kau kira Nabiullah Muhammad SAW tidak pernah berdoa agar dirinya sembuh? Wabighfirli warhamni wajbuni warfani warzukni wahdini wa'afini itu. Wa'fu anni. Sehatkan. Apakah Nabi Muhammad tidak pernah berdoa? Berdoa, tapi beliau wafat karena apa? Karena makanan yang beliau makan yang beracun pada waktu perang Khaybar. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha? "Ini makanan yang aku makan pada perang Khaybar ini sekarang sudah berkumpul di ubun-ubunku dan sebentar lagi urat nadi jantungku akan putus." Apakah kau kira Abu Bakar As-Siddiq juga tidak pernah berdoa? Sementara Abu Bakar As-Siddiq pun wafat dalam keadaan teracun oleh siapa? Asbab daripada patukan ular waktu beliau masuk ke bukit ke gua Sur bersama Rasulullah SAW. Sur ya, bukit waktu hijrah. Apa kau kira Umar bin Khattab juga tidak pernah berdoa kepada Allah agar sembuh, agar tidak kena bencana? Berdoa, tapi Umar bin Khattab wafat ditusuk oleh Abu Lu'lu. Apa kau kira juga Utsman bin Affan tidak pernah berdoa kepada Allah? Kemudian beliau pun wafat dalam keadaan dipenggal lehernya oleh orang munafik. Apa kau kira juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga tidak pernah berdoa? Beliau berdoa tapi wafat dalam keadaan juga dibunuh. Subhanallah. Jadi sebetulnya sakit ini qabuliat doa kita apa bukan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, sehatkan aku dan maafkan aku.
Allah ingin memaafkan seseorang, ini dosanya ini terlalu besar nih. Kayaknya harus disakitkan. Ada syarat. Untuk sehat jasmani atau sehat ruhani. Jadi kembali kalau sekarang sudah ngaji hikam, kira-kira kalau orang sakit mau minta doa, apa mau berdoa? Robah dah. Ya, subhanallah. Oke. Lilhahi fi du'ai mujiban liyasika fahuwa dominal lakal ijabah fima yahtarhu laka la fima tahtaru li nafsika wa fil waqtil ladhi yurid la fil waqtil ladhi turid. Jadi jangan putus asa. Terus saja berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Tapi hati-hati, putusnya doa tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita sudah suudzon kepada Allah sambil mengatakan, aduh saya mau sudah berdoa minta kepada Allah tapi sampai detik ini belum dikabul. Maka seketika dia telah suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, seketika seluruh doa-doa kita, hadirin rahimakumullah, dari tempatnya dari langit ketujuh, kata hadirin rahimakumullah guru saya, itu jatuh lagi kembali ke bumi. Jadi jangan sampai katakan aku sudah berdoa kepada Allah tapi kemudian belum dikabulkan oleh Allah. Seketika tidak akan pernah dikabulkan. La ilaha illallah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau tambahan? Tidak ada? Kalau tidak ada sudah lewat 5 menit, insya Allah kita tutup. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Insyaallah hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.